Assalamualaikum guys, kali ini gue mau menceritakan Wudong Qiangkun. Bagi kalian yang penasaran, jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskan guys. Episode 10 versi novel. Pemuda berbaju hitam berdiri di atas elang raksasa. Ketika dia berada sekitar 100 meter dari Lindong, pemuda itu perlahan berhenti dan sedikit memiringkan kepalanya, sementara matanya perlahan menyapu tubuh Lindong, sebelum kejutan tebal memenuhi matanya. Dia dapat merasakan bahwa aura Lindong berada pada tahap penciptaan bentuk tingkat lanjut. Mungkin, tingkat kultivasi ini tidak banyak baginya. Namun, meskipun dia tidak bisa meletakkan jari di atasnya, berdasarkan pengalaman pertempurannya yang sangat melimpah, dia bisa merasakan sedikit bahaya yang muncul dari yang terakhir. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan benar-benar bertemu lawan yang bisa membuatku merasa terancam. Pemuda berbaju hitam membawa batang logam hitam di bahunya, saat dia menyeringai pada Lindong dan berkata, "Teman, saya dikenal sebagai Wu Qi, apakah kamu akan bertarung dengan saya?" Setelah mendengar nada pemuda berpakaian hitam yang sedikit konyol itu, sudut mata Lindong tidak bisa membantu tetapi berkedut. Ketika dia pertama kali melihat yang pertama, dia tahu bahwa ini adalah orang yang kecanduan berkelahi, namun dia tidak menyangka bahwa setelah bertukar beberapa kata, yang pertama akan segera meminta duel. Tidak tertarik. Lindong menggelengkan kepalanya. Dia tahu dari aura Wu Qi bahwa dia seharusnya berada di tahap awal penciptaan Qi. Mampu mencapai tahap ini pada usia seperti itu dengan sangat jelas menunjukkan bahwa yang terakhir harus agak terkenal di provinsi Dahuang. Namun, Lindong tidak terlalu tahu tentang masalah ini, dan karenanya tidak dapat menebak identitas pihak lain. Setelah berbicara, Lindong malas untuk berlama-lama lagi. Dia melompat ke punggung Xiaoyan, berniat untuk segera pergi. "Kamu yang sudah melukai orang tua Huagu dari kultus boneka, Lindong kan?" Tepat ketika Lindong hendak pergi, pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba memiringkan kepalanya sedikit, menatap Lindong sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Lindong tidak bisa membantu tetapi sedikit gelap. Dia menoleh, tatapannya agak sedingin es saat dia melihat Wu Qi dan menjawab, "Apakah kamu dikirim oleh kultus boneka?" "Haha, orang-orang yang membawa orang mati bersama mereka tidak dapat mempekerjakanku." Wu Qi tertawa terbahak-bahak, dari nada suaranya, dia tidak takut pada kultus boneka. Ekspresi Lindong sedikit santai, tetapi dia tidak berencana untuk mengobrol lebih jauh. Dengan lembut menepuk Xiaoyan, yang terakhir mengeluarkan raungan rendah, sebelum sayap petirnya berkibar. "Hei teman, karena kamu dan kultus boneka bayangan tidak memiliki hubungan yang baik, izinkan aku memberimu beberapa nasihat. Dikatakan demi menangkapmu, kultus boneka telah mengerahkan cukup banyak praktisi yang kuat. Selain itu, kamu harus waspada terhadap orang kuat tertentu dari sekte boneka. Terkenal yang sedang berburu juga, dan dia tampaknya cukup tertarik padamu." Haha, tepat ketika Lindong hendak pergi, Wu Qi itu tiba-tiba tertawa ketika dia berkata. Ekspresi Lindong berubah agak serius, sebelum dia menganggukkan kepalanya. Dia sudah mengantisipasi bahwa kultus boneka akan mengerahkan beberapa praktisi elit ke makam kuno untuk menyergapnya. Namun, ini tidak akan menghalanginya untuk memasuki reruntuhan kuno. "Terima kasih." Lindong memandang Wu Qi, sebelum dia menangkupkan tangannya. Kemudian, sayap petir Xiaoyan berkibar, sebelum berubah menjadi percikan petir di tengah raungan guntur, dan melesat melintasi cakrawala. Anak itu akan menjadi lawan yang cukup bagus. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan senang bertengkar hebat dengannya. Namun, sepertinya orang cabul dari sekte boneka itu sedang berburu juga, aku ingin tahu apakah Lindong ini akan dapat bertahan hidup. Saat dia menatap sosok Lindong yang pergi, Wu Qi tanpa sadar menggaruk dagunya sementara dia bergumam pada dirinya sendiri. Haha, bagaimanapun anak ini benar-benar berani. Meskipun mengetahui bahwa ada beberapa praktisi kultus boneka elit di reruntuhan kuno, dia masih berani menjelajah. Haha, aku harus bergegas ke sana juga, kalau tidak aku mungkin akan melewatkan pertunjukan yang bagus. Setelah dia berbicara, Wu Qi melepaskan tawa hangat, sebelum elang raksasa di bawah kakinya melepaskan teriakan keras, dan mengepakkan sayap elang raksasanya. Kemudian, ia buru-buru pergi. Makam kuno adalah eksistensi paling kuno di seluruh provinsi Dahuang. Berkenaan dengan peninggalan yang ditinggalkan oleh sekte kuno ini, kebanyakan orang menganggapnya hampir mirip dengan legenda. Bagaimanapun, kebanyakan dari mereka tidak dapat membayangkan betapa kuatnya sekte kuno itu. Meskipun kota kuno telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa membuka segelnya. Bahkan seorang praktisi panggung nirvana tidak berdaya melawan segel yang tangguh itu. Itulah akhirnya alasan mengapa reruntuhan kuno itu dapat terus bertahan di Dahuang Province. Itu karena tidak ada yang bisa membuka segel itu. Selanjutnya, karena keberadaan reruntuhan kuno, tidak diragukan lagi adalah Dahuang Provinsi dan bahkan landmark paling terkenal dari Gritian Dinasti. Setiap kali segel monumen kuno melemah, itu akan menarik praktisi elit yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia.
Ini adalah pertemuan para pahlawan yang nyata. Berkenaan dengan reputasi reruntuhan kuno, ketika Lindong hampir tidak tiba di perbatasannya dan menatap sosok yang tak terhitung jumlahnya yang berkerumun di dataran luas itu, seperti pasukan semut, dia akhirnya menyadari hanya menakutkan daya pikat makam kuno adalah. Di udara di atas, dari waktu ke waktu, orang-orang akan melintas. Orang-orang ini mengendarai berbagai tunggangan terbang dan harta karun jiwa. Saat mereka lewat, kilatan pelangi akan muncul di cakrawala, sebelum mengiris daya pikat langit biru menjadi potongan-potongan kecil yang indah. Ini benar-benar ramai. Saat dia menatap kerumunan yang menakutkan ini, Lindong tanpa sadar menelan ludah. Kemudian, dia melanjutkan untuk melihat ke depan saat dia berbalik untuk melihat wilayah dalam dari sumber kuno Dahuang. Di area itu, dia samar-samar bisa merasakan aura yang sangat tidak jelas namun menakutkan, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di bawah aura aneh itu, bahkan keberadaan yang kuat seperti keranaga kuno, tidak ada artinya jika dibandingkan. Terbukti, itulah tempat di mana makam kuno berada. Itu memang peninggalan yang ditinggalkan oleh sekte kuno. Bahkan setelah bertahun-tahun, auranya masih sangat mendominasi. Saat dia merasakan aura itu, wajah Lindong berubah sangat serius. Sekte kuno itu cukup baik. Mereka benar-benar bisa mengeluarkan aura seperti itu. Kata-kata Xiao Diao muncul pada saat ini. Lindong bisa mendeteksi sedikit keterkejutan yang terkandung dalam kata-katanya. Aura itu memiliki kemampuan untuk menutup langit. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat terbang begitu seseorang memasuki wilayah yang lebih dalam dari reruntuhan kuno. Namun, ini tidak akan mempengaruhi kita. Bagaimanapun, aku bisa menyembunyikan kita dari aura itu. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Lindong agak terkejut. Ketika dia merasakan aura itu, dia telah mengalami tekanan yang mencoba mendorongnya ke tanah. Meskipun tekanan ini tampak samar, bahkan setelah dia menggunakan semua kekuatan yuannya, dia tidak dapat menahannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Diao mampu menghindar darinya. Jika itu masalahnya, dia punya cara lain untuk melindungi dirinya sendiri. Saat ini, dia berada di tempat yang sulit. Jika anggota sekte boneka menemukannya, dia mungkin akan berada dalam pertarungan sulit lainnya. Oleh karena itu, jika Xiao Diao mampu melawan tekanan itu, maka, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia bisa mundur dengan aman. Haha, surga benar-benar menguntungkan kita. Lindong dengan lembut tersenyum, sebelum dia menepuk Xiao Yan. Kemudian, yang terakhir mengepakkan sayap petirnya, sebelum mereka berlari menuju wilayah dalam reruntuhan kuno. Namun, meskipun Xiao Diao dapat membantu mereka menghindari batasan larangan terbang, Lindong tidak dengan berani terbang masuk. Sebaliknya, ketika dia melihat bahwa sosok-sosok di langit menurun, dia mulai mendesak Xiao Yan untuk turun juga, untuk mencegah diri mereka menarik perhatian anggota sekte boneka. Setelah mereka turun, Xiao Yan berubah menjadi kucing kecil, sebelum melompat ke pelukan Lindong. Kemudian, Lindong langsung bercampur dengan kerumunan besar itu dan mengikuti mereka saat mereka menuju ke daerah yang lebih dalam dari reruntuhan kuno. Sepanjang jalan, Lindong melihat beberapa anggota sekte boneka. Namun, ketua Huagu itu jelas meremehkan kerumunan yang ditarik oleh tablet kuno Great Wastelens. Oleh karena itu, ketika mereka menghadapi kerumunan yang luar biasa itu, para anggota kultus boneka itu cukup frustrasi. Lagi pula, orang-orang yang berani menjelajah di sini, kebanyakan adalah individu yang terampil. Karena itu, beberapa dari mereka memiliki sikap yang cukup buruk. Meskipun kultus boneka cukup bereputasi baik, mereka tidak mampu menangani kemarahan orang banyak. Oleh karena itu, pada akhirnya, mereka hanya bisa diam-diam menghapus beberapa barikade yang telah mereka buat. Ketika Lindong, yang telah bercampur dengan kerumunan, melihat pemandangan ini, dia diam-diam terkekeh. Sepertinya Huagu benar-benar gigih. Masih ada beberapa hari sebelumnya segel reruntuhan kuno melemah. Oleh karena itu, Lindong tidak terburu-buru. Selama waktu malam, dia akhirnya mencapai daerah yang lebih dalam dari reruntuhan kuno. Ketika Lindong tiba, dataran luas sudah dipenuhi dengan segerombolan orang. Terletak di ujung kerumunan, ada beberapa faksi elit dari Provinsi Dahuang dan Dinasti Yan. Mereka telah mengambil tempat terbaik di daerah itu, sementara mereka mempertahankan pembagian perbatasan yang bersahabat di antara mereka. Namun, ternyata, tidak semua faksi besar telah tiba. Bahkan hingga saat ini, masih ada beberapa dari mereka yang melakukan perjalanan menuju daerah ini dengan kecepatan penuh. Mata Lindong menyapu sekelilingnya, sebelum matanya berhenti di tempat yang jauh. Ekspresi kagum perlahan muncul di matanya, sebelum menyebar ke seluruh wajahnya. Tablet batu kuno sepanjang hampir 1000 meter tercermin di pupil Lindong, saat diam-diam berdiri di wilayah terdalam di dataran luas itu. Aura kuno yang tak terbatas dan berubah-ubah muncul darinya, memungkinkan seseorang untuk merasakan betapa kuatnya sekte kuno itu. Ada beberapa simbol kuno dan besar yang diukir pada tablet kuno itu, yang samar-samar terlihat. Getaran yang menakutkan, yang tampaknya cukup kuat untuk merobek langit muncul dari mereka. Getaran itu menyebabkan untuk memahami betapa kecilnya seseorang. Tablet kuno itu berdiri tepat di dataran luas dan itu tampak seperti tangga ke surga.
Itu keras namun agung, kuno namun berubah-ubah. Apakah itu makam kuno? Saat dia menatap tablet batu kuno yang menakjubkan itu, Lin Dong tanpa sadar menarik napas dalam-dalam, sambil kagum membanjiri matanya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pemandangan yang begitu indah. Sama seperti Lin Dong kagum pada tablet kuno itu, tiba-tiba, ada keributan di kejauhan. Kemudian, udara di sekitarnya perlahan terkoyak, sebelum sosok-sosok perlahan muncul. Sementara itu, Lin Dong dapat mendeteksi getaran energi mental sedingin es yang akrab muncul dari tubuh mereka. Kultus boneka yang mengerikan. Ketika dia mendeteksi getaran ini, mata Lin Dong berkilauan. Orang-orang itu akhirnya tiba. Di bawah tatapan Lin Dong, anggota kultus boneka mengerikan itu langsung berjalan melewati kerumunan. Namun, dia tidak melihat sosok Huagu. Saat dia terganggu oleh fakta ini, matanya tiba-tiba berhenti di area tengah anggota kultus boneka. Di tempat itu, ada seorang pria, dengan wajah dingin dan bertulang, mengenakan pakaian merah darah. Energi mental yang begitu biadab. Ketika Lin Dong melihat pria itu mengenakan pakaian merah darah, hatinya langsung bergetar. Itu karena dia bisa mendeteksi bahwa energi mental yang terakhir sangat berbahaya dan biadab. Orang itu pasti yang disebut kultus boneka bayangan, cabul, yang disebutkan Wuci. Mata Lin Dong sedikit tertindas. Sepertinya ada beberapa praktisi yang kuat di sekte boneka. Saat ini, meskipun pria di depannya ini tidak memiliki aura sekuat Huagu, dia mengeluarkan aroma berbahaya yang sama kuatnya dengan Huagu. Saat kelompok kultus boneka bayangan tiba, sebuah lingkaran kosong besar dengan cepat terbentuk di sekitar mereka. Mengingat status mereka sebagai faksi tingkat atas di Provinsi Dahuang ditambah fakta bahwa mereka adalah seorang tiran lokal, tidak ada faksi yang berani bentrok dengan mereka di depan makam kuno. Tatapan Lin Dong menyapu kelompok kultus boneka bayangan, sebelum dia menyadari bahwa sebenarnya ada dua praktisi tahap penciptaan ki awal, selain pria dengan pakaian merah darah. Segera, dia sedikit terkejut. Sepertinya alasan mengapa kultus boneka bayangan mampu menjadi faksi papan atas di Provinsi Dahuang, adalah karena kekuatan mereka tidak lemah sama sekali. Tentu saja, dua praktisi tahap penciptaan ki awal itu tidak menimbulkan banyak ancaman terhadap Lin Dong saat ini. Di antara kelompok kultus boneka bayangan, yang paling berbahaya masih pria yang mengenakan pakaian merah darah. Energi mental yang terakhir sangat haus darah dan kejam, seperti binatang buas. Setelah sedikit pengamatan, Lin Dong menarik pandangannya dan menarik kembali tubuhnya, sebelum dia menyembunyikan dirinya di dalam kerumunan. Meskipun dia tidak takut dengan kultus boneka bayangan, segel makam kuno sekarang melemah, dan akan sedikit merepotkan jika dia terjerat dengan mereka. Kelompok kultus boneka bayangan secara langsung menempati tempat yang agak bagus sementara mereka menikmati tatapan hormat dan ketakutan dari kerumunan. Hanya pria berpakaian merah darah di tengah yang tanpa ekspresi, saat matanya diam-diam menatap makam kuno yang jauh. Dia terus menatap sebentar, sebelum alis pria berpakaian merah darah itu sedikit berkerut. Energi mentalnya memancarkan yang unik, dan segera setelah itu, suara acuh tak acuh dengan lembut terdengar dari mulutnya, Huazong memperoleh boneka simbolnya dariku. Meskipun kamu telah menyingkirkan tanda di dalam boneka simbol, jika kamu tetap begitu dekat denganku, kamu masih tidak akan bisa lepas dari akal sehatku. Pria dengan kata-kata merah darah itu sangat misterius, sehingga bahkan beberapa murid kultus boneka bayangan di sampingnya terkejut. Namun, mereka berdua praktisi tahap awal penciptaan ki dengan cepat mendapatkan kembali akal mereka, ketika ekspresi mereka menjadi dingin, dengan cepat menyapu sekeliling seperti pisau, sementara mereka berteriak dengan marah, Lin Dong, tunjukkan pada dirimu sendiri. Tindakan aneh kultus boneka bayangan menarik beberapa tatapan heran, dan ketika mereka mendengar teriakan itu, beberapa orang tiba-tiba memiliki kilasan kesadaran. Baru-baru ini, berita tentang konflik antara Lin Dong dan kultus boneka bayangan telah menyebar seperti api di Provinsi Dahuang, terutama setelah Huagu yang terluka parah kembali ke kota boneka besar, nama Lin Dong tanpa sadar menyebar. Apakah itu benar-benar Lin Dong, orang yang membunuh Huazong dan melukai Huagu? Untuk berpikir bahwa dia masih berani datang ke sini, apakah dia tidak takut dicabik-cabik oleh kultus boneka bayangan? Bisikan dengan cepat menyebar di kerumunan, ketika banyak orang melihat sekeliling, berniat untuk mengungkap identitas pria yang baru-baru ini menjadi terkenal di seluruh Provinsi Dahuang. Sementara tatapan melihat sekeliling, pria berpakaian merah darah itu dengan acuh tak acuh mengangkat kepalanya. Tanpa berbicara, lengan bajunya melambai saat energi mental merah darah dengan cepat menyapu, dengan kejam menembak ke arah area tertentu di antara kerumunan. Setelah melihat serangan pria berpakaian merah darah itu terbang di atasnya, kerumunan di daerah itu buru-buru menyebar. Dalam sekejap mata, satu sosok dibiarkan berdiri di tempatnya. Saat area itu dibersihkan dalam sekejap, alis Lin Dong berkerut. Dia tidak menyangka bahwa pria berpakaian merah darah itu mampu secara akurat merasakan boneka simbol, dan benar-benar menemukan lokasinya. Sementara alisnya berkerut, energi mental juga meledak dari istana Niwan Lin Dong, dan bertabrakan dengan serangan pria berpakaian merah darah itu, menyebabkan gelombang kejut energi mental dengan cepat menyebar dari pusat tabrakan.
Ketika mereka melihat bahwa Lindong telah muncul, ekspresi pasukan kultus boneka bayangan berubah menjadi ganas, sementara kekuatan Yuan dan energi mental mulai bergerak. Saya agak tertarik padamu. Selain itu, sebelum saya pergi, Penatua Hua Gu mempercayakan saya dengan sebuah tugas. Artinya, jika aku bertemu denganmu, aku harus membawa tubuhmu kembali agar dia membuat boneka simbol. Nada suara pria berpakaian merah darah itu apatis dan suaranya tidak mengandung sedikit pun emosi. Dia menatap Lindong, seolah-olah dia sedang berbicara tentang masalah biasa. Setelah mendengar kata-katanya, anggota kultus boneka bayangan di sekitarnya dan beberapa orang yang mengenal orang ini segera melemparkan tatapan kasihan pada Lindong. Di Provinsi Dahuang, selama Teng Lei tertarik pada seseorang, tidak peduli apakah orang ini adalah pria atau wanita, nasibnya akan sangat tragis. Apakah kamu akan bertarung sendiri atau bersama-sama? Lindong terkekeh, tawanya juga diwarnai dengan perasaan dingin seperti pisau. Meskipun dia merasakan jejak bahaya dari pemuda berpakaian merah darah di hadapannya, jika mereka benar-benar bertarung, Lindong tidak takut pada yang terakhir sama sekali. Aku sendiri sudah cukup. Saat suara terpisah pria berpakaian merah darah itu terdengar, suasana langsung berubah menjadi bermusuhan, sementara tatapan bersemangat dilemparkan dari sekeliling. Tangan darah Teng Lei sangat terkenal di Provinsi Dahuang, dan dia juga dikenal sebagai bakat paling luar biasa di antara generasi muda kultus boneka. Bersama dengan Mu Qian-Qian dari Sekte Iblis Besar dan Wu Qi dari Aliansi Bela Diri, ketiganya adalah yang paling menonjol di antara generasi muda Provinsi Dahuang. Sementara Lindong tidak memiliki ketenaran seperti itu, tindakannya baru-baru ini memungkinkan orang lain untuk memahami bahwa dia tidak lemah. Meskipun banyak yang tidak percaya bahwa Lindong mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan dan melukai Hua Gu, ini tidak menghentikan nama Lindong untuk menyebar. Lindong dan Teng Lei keduanya dapat dianggap sebagai anggota generasi muda yang terkenal. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang ingin melihat siapa yang akan menjadi yang teratas dalam pertarungan antara keduanya. Suasana bermusuhan tidak berlangsung lama, sebelum Teng Lei dengan ganas melangkah maju, tubuhnya berubah menjadi bayangan merah darah, yang dengan cepat terbang ke depan. Sama seperti sosok pria berpakaian merah darah itu menyerbu ke depan, telapak tangan energi mental merah darah besar dengan cepat terbentuk di atas kepala Lindong. Itu mengeluarkan bau busuk berdarah dan mengeluarkan suara angin rendah saat dengan kejam menghantam Lindong. Menanggapi serangan tangguh Teng Lei, ekspresi Lindong berubah menjadi dingin, ketika energi mental yang kuat menyembur keluar dari istana Niwannya, juga berubah menjadi telapak tangan energi mental yang besar dan menabrak telapak tangan besar berwarna darah. Gelombang kejut energi mental yang keras terbentang dari pusat bentrokan. Ketika Teng Lei melihat bahwa Lindong benar-benar berani berbenturan dengan energi mental, seringai tanpa sadar melayang di matanya. Tangannya mengepal, saat jejak ki berdarah dengan cepat mengalir keluar dari telapak tangan besar berwarna darah. Ketika ki berdarah aneh itu melakukan kontak dengan telapak tangan energi mental Lindong yang besar, gelombang kabut putih langsung meletus. Efek korosif yang sangat kuat menyebabkan telapak tangan energi mental Lindong yang besar tersebar secara acak. Untuk berpikir bahwa energi mental orang ini sebenarnya memiliki efek seperti itu. Setelah melihat bahwa energi mental pria berpakaian merah darah itu benar-benar memiliki kemampuan korosif, ekspresi Lindong berubah sedikit. Segera setelah itu, dia mencibir sementara unik dengan cepat menyebar dari istana Niwannya. Melahapnya. Gelombang kejut muncul, sebelum kekuatan hisap segera muncul dari telapak tangan energi mental raksasa Lindong, sebelum dengan paksa menyedot ki berdarah itu. Setelah dia melahap ki berdarah itu, yang memiliki kemampuan korosif, Lindong mencengkeram telapak tangannya, sebelum dia langsung merobek telapak tangan energi mental raksasa Teng Lei. Sepertinya hanya kamu saja tidak cukup. Setelah dia dengan paksa merobek telapak tangan energi mentalnya, Lindong menatap Teng Lei dengan tangguh, sebelum dia terkekeh. Wah! Ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar berada di atas angin dalam duel mereka, kerumunan di sekitarnya segera mulai berseru kaget. Sementara itu, tatapan bingung terus-menerus menyapu tubuh Lindong. Sepertinya kekuatan yang ditunjukkan oleh yang pertama, benar-benar mengejutkan mereka. Lumayan memang, meskipun serangannya hancur berantakan, Teng Lei itu tidak marah. Sebaliknya, kilatan aneh melintas di matanya. Menatap tepat ke arah Lindong, telapak tangannya berputar-putar di depan energi mental berwarna merah darah yang sangat besar, perlahan-lahan muncul dari tubuhnya seperti topan. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya serangan balik Lindong telah benar-benar menarik minat orang mesum kultus boneka mengerikan ini. Ketika dia melihat bahwa Teng Lei masih berencana untuk menyerang, mata Lindong berbinar. Sementara itu, tubuh Guntur mulai mengalir perlahan di dalam saluran batinnya. Samar-samar, suara Guntur bisa terdengar. Haha, tempat ini benar-benar ramai. Lindong, seperti yang kubilang padamu, orang cabul itu pasti akan tertarik padamu. Saat mereka berdua sedang mengumpulkan kekuatan Yuan dan energi mental Anda, tawa hangat tiba-tiba bergema. Kemudian, sekelompok besar orang muncul dari belakang mereka. Yang memimpin kelompok itu, sebenarnya adalah remaja berpakaian hitam yang ditemui Lindong beberapa hari sebelumnya.
Saat ini, remaja berpakaian hitam itu memimpin beberapa pria saat mereka berjalan tepat di depan. Akhirnya, dia menatap Lindong dengan riang dan Teng Lei tanpa ekspresi, sementara dia mengayunkan batang logam hitamnya. Ketika dia melihat pria ini, Lindong sedikit terkejut. Segera, dia menoleh untuk melihat orang-orang yang mengikuti di belakangnya, sebelum dia menyadari bahwa beberapa dari mereka adalah praktisi tahap penciptaan bentuk. Kemudian, dia akhirnya mengerti bahwa orang-orang ini mungkin berasal dari aliansi bela diri. Haha, apakah kalian berkelahi? Kalau tidak, kamu selalu bisa bertarung denganku. Uci dengan bercanda berkata, sementara matanya menatap Lindong dan Teng Lei dengan agak serius. Haha, Wuci, kamu membawa anak buahmu saat kamu mengintai mereka. Teng Lei secara alami takut. Namun, Teng Lei, saat ini segel di makam kuno akan melemah, jika Anda bertarung dengan Lindong sekarang dan kalian berdua akhirnya terluka, kalian mungkin harus pulang. Ketika tawa Wuci berakhir, suara tawa lembut yang lembut dan menyihir muncul. Kemudian, kerumunan orang berpisah, sebelum Mu Qianqian yang menyihir dan tampak menggoda, yang mengenakan gaun hitam, perlahan berjalan keluar. Berdiri di belakangnya, ada sejumlah besar pria juga. Terbukti, mereka adalah praktisi elit dari Sekte Iblis Besar. Kemunculan tiba-tiba kedua faksi ini segera menyebabkan suasana berubah menjadi agak aneh. Sekte Iblis Besar, Aliansi Bela Diri, dan Kultus Boneka Bayangan adalah tiga faksi teratas di Provinsi Dahuang. Meskipun mereka tampak harmonis di permukaan, mereka terus-menerus berkonflik dalam kegelapan sementara mereka berdesak-desakan satu sama lain. Oleh karena itu, ketika mereka muncul, bahkan mata Teng Lei mulai berkilauan, sementara aura tangguh sebelumnya tampaknya telah menghilang. Seperti yang dikatakan Mu Qianqian, Lindong cukup terampil. Oleh karena itu, jika dia bertarung dengannya sekarang, dia mungkin akan kehilangan beberapa anak buahnya dan itu bukan kabar baik bagi mereka. Anggap dirimu beruntung, kamu bisa hidup lebih lama. Jika kamu pintar, kamu harus meninggalkan tempat ini sekarang. Mungkin kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Teng Lei dengan dingin menatap Lindong sebelum dia berkata. Lindong meliriknya, sementara dia diam-diam terkekeh di dalam hatinya. Jumlah praktisi elit yang telah tertarik dengan makam kuno benar-benar luar biasa. Selain itu, beberapa dari mereka sangat terampil. Oleh karena itu, jika seseorang ingin mendapatkan harta karun di dalam makam kuno, maka bahkan faksi yang sekuat di bayangan Sekte Boneka atau Sekte Iblis akan menghadapi waktu yang cukup menantang. Saat ini, karena mereka berada di luar, orang lain mungkin masih takut pada mereka. Namun, begitu mereka masuk ke dalam makam kuno, di bawah daya pikat harta karun, bahkan kultus boneka bayangan dapat diserang. Pada saat itu, dia akan menemukan kesempatan untuk membuat orang-orang ini menderita. Ketika Sekte Iblis Besar dan Aliansi tiba, pertempuran sengit yang akan meletus tiba-tiba berakhir. Hal ini menyebabkan beberapa orang di kerumunan menghela nafas dalam penyesalan, sebelum perhatian mereka beralih ke makam kuno, saat mereka menunggu saat di mana segel melemah. Sementara kerumunan menunggu dengan antisipasi, tiba-tiba, suara angin yang membelah muncul dari belakang kerumunan. Kemudian, bercak raksasa bayangan bercahaya terbang dari langit, sebelum mereka menyebabkan kerumunan orang terkesiap kagum. Itu 4 klan besar. Duduk di atas batu besar, Lindong tiba-tiba mendengar napas terengah-engah dari belakang. Segera, matanya terbuka sementara dia perlahan mengepalkan tinjunya. Akhirnya, kita akan bertemu lagi.